belakangan ini. Sedangkan makna tariqah juga hampir sama. Ya, kamu lihat nanti perbedaannya. Apa tariq, apa tariqah. Baik, wa tariqah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa tariqatu indahum hiya sayyaratul mukhtassatu bil mutasawwifati as-sadiqina ila Allah min qat'il manazili wat taraqqi fil maqamati fahiya safarun ila Allah ta'ala was-sadiqu awil muridu huwal musafiru. Nah, makna tariqah menurut orang sufi adalah perjalanan khusus untuk mutasawwifah yang salik kepada Allah. Perjalanan itu berupa apa? Min bayaniyah. Min qat'il manazil. Ya. Qat' itu apa? Menempuh. Ya. Menempuh. Manazil sebetulnya kalau arti lugawinya nazalah tempat turun, manzil jamak daripada manzil. Tetapi yang dimaksud di sini tempat turunnya, itu istilah ya. Istilah orang yang berjalan menuju kepada Allah. Begini, ini perumpamaan ya. Perumpamaan, saya sering menjelaskan, orang kalau pergi daripada Kedah misalnya, pergi ke KL ya, pergi ke KL, dia akan menghitung jarak. Ada jarak itu guna kilo, tapi terkadang orang ada guna tanda. Katakanlah kita menggunakan tanda RNR, kan? Dari Kedah ke KL itu ada 5 RNR, katakan begitu, atau 7 RNR. Apabila orang sudah berada di RNR pertama, maknanya dia berjalan, karena sudah di situ. Nah, ketika dia sampai di RNR pertama, dia turun di situ, maknanya dia sudah berjalan. Berapa tempat turun lagi tuh? Bukan dia berhenti di situ, cuma itu sebagai tanda. Tujuannya KL, belum berhenti sebelum sampai ke tujuan. Namun dia akan mendapatkan RNR demi RNR, tempat turun, tempat turun, tempat turun. Jadi manazil itu menggambarkan marahil, tahap. Ya, jadi manazil adalah lebih kepada al-marahil. Ya. Dan tarakki fil maqamat, dan dia meningkat di dalam maqamat. Tadi sudah saya terangkan bahwa tarakki di sini meningkat, yang meningkat itu adalah rohaninya. Orang bertambah akhlaknya namanya tinggi. Karena dekat kepada Allah, tadi saya tekan itu tak selesai. Dekat kepada Allah itu adalah karena sifatnya sama. Dekat kepada Allah itu karena sempurna akhlaknya, itu dekat. Ya. Orang jika bertambah akhlaknya, maka bertambah dekatnya, bertambah sempurnanya. Itu namanya tarakki. Paham ya? Fil maqamat, di dalam maqam. Maqam ini juga sama, tempat dia berdiri di depan Allah.
agar makin dekat, makin dekat, makin dekat. Nah, yang perlu kamu ingat bahwa di sini ada kata al-mukhtassah, perjalanan yang khusus untuk mutasawwifah. Ya. Misalnya begini, ada orang yang nak pergi ke Langkawi, oke? Maka ada marasim ke Langkawi yang lebih cepat. Ada jalan khusus dia, memang sudah digelar jalan itu, namanya marasim. Tak ada orang lalu ke situ melainkan hanya untuk ke Langkawi. Ini namanya marasim. Kalau tak pergi Langkawi, tak ada jalan situ. Itu memang jalan ya, mati untuk ke arah lain. Itu namanya marasim. Nah, jalan ini berarti khusus untuk orang yang kelang. Jadi khusus untuk orang yang ke Langkawi. Paham? Nah, maka tarekat ini jalan khusus untuk orang yang pergi kepada Allah. Bukan untuk orang sufi. Berarti kalau tidak sufi, ya, akhirnya orang paham begini, oh tarekat ini khusus untuk sekelompok orang. Ya, patut ke orang lain tak kenal. Jadi kita perlu perkenalkan. Apa yang dikenalkan? Dia ilmu. Orang ada belajar tasawuf sampai profesor, BI, dia memang bidang bagian tasawuf pengajiannya. Master pun dia bagian tasawuf, PhD pun bagian tasawuf. Itu ilmu. Siapa yang cakap tasawuf itu khusus? Kalau ilmu, semua orang Islam wajib ya, mengetahuinya, karena tasawuf merupakan bagian ilmu fardu ain yang untuk diketahui. Ya, tetapi tarekat ini adalah orang yang pergi menuju kepada Allah, itu namanya mutasawwifah istilahnya. Orang yang pergi kepada Allah namanya mutasawwif, disebutnya salikin. Salikin itu mutasawwifah. Nah, orang yang tidak, bagaimana ada orang yang melakukan ibadah karena Allah tapi dia tidak bertarekat, itu mutasawwifah namanya. Ya, itu namanya mutasawwifah. Jadi bukan ini tasawuf khusus perlu dimasyarakatkan, perlu dibumikan, perlu. Apanya yang dibumikan? Kalau dari tasawuf diambil zikirnya, lalu dia zikir, tetapi dia tidak tahu, tidak menyadari ya, bahwa orang bertasawuf itu dalam arti pertama ya, yaitu di tarekat, itu adalah orang yang beribadah untuk Allah. Kalau dia amalnya, ibadahnya bukan untuk Allah, meskipun dia ambil tarekat dan berzikir, dia tidak bertasawuf. Paham ya? Dia tidak bertasawuf. Tasawwufu ahadin ala qadri sidqi tawajjuhihi ila Allah. Tasawuf seseorang itu ya berdasarkan kadar tawajuh hatinya kepada Allah. Boleh buat notasi. Tasawwufu ahadin ala qadri tawajjuhihi ila Allah. Ya. Tasawufnya seseorang ini berdasarkan kadar tawajuhnya. Inilah tawajuhnya adalah hatinya dihadapkan kepada Allah, tawajuh.
Nah, jika ini jalan kepada Allah, ya, ini namanya tariqah dalam istilah. Kalau dalam lughawi tariqah ini jalan, apa-apa jalan. Tapi dalam istilah orang sufi adalah marosim ini marosim Allah nih. Asal dia tidak di madrasahnya, madrasah tasawuf, madrasah tarikat, Qadiriyah, Saziliyah, Naqsabandiyah, itu lain perkara. Nah, tetapi jika hatinya ditujukan kepada Allah, ini namanya tarikat. Dalam istilah orang sufi, ini namanya marasim. Zikir amal sama seperti sholat. Ya, makanya orang sufi dalilnya begini: man saghalani zikri an mas'alati a'taituhu aksaru mimma u'tiya lis-sa'ilin. Ini dalilnya orang sufi. Barang siapa yang sibuk dengan mengingatku, syaghalani zikri, fa'ilnya syaghala zikri. Barang siapa yang sibuk mengingatku dari meminta kepadaku, an mas'alati a'taituhu aksara, aku berikan dia lebih banyak, mimma u'tiya lisailin, dari yang aku berikan kepada orang yang minta. Hatta zikirnya orang sufi mengingat, bukan meminta. Maka di tarekat ini ada zikir, ada mujahadah, ada khalwah, ya. Ini manhaj namanya. Tapi marasim ini apa? Marasim ini adalah ahkam taklifiyah asariyah. Ya. Ahkam hukum-hukum agama, sembahyang, sholat, puasa, amal soleh, ya, itu yang dibawa. Jadi jalan khusus itu bukan maknanya perlu dibawa ke umum. Tidak. Orang yang beribadah karena Allah itu dia sedang bertarekat. Ya. Nah, maka di sini lihat dikatakan tarekat adalah as-sayratu al-mukhtasatu bil mutasawwifah. Perjalanan ya, yang khusus untuk orang sufi yang salikin kepada Allah. Perjalanannya apa? Qat'il manazil wa taraqi fil maqamat. Fahiyah, maka berarti fahiyah thariqah adalah safarun ilallah. Jelas kan? Perjalanan. Nah, seorang mutasawwifnya, seorang saliknya atau muridnya, berarti dia huwa kal musafir, huwal musafir, huwa kal musafir. Tasbih apa namanya? Dibuang ada tasbihnya. Waduh. Apa? Baligh. Tasbih balik. Maka wajib kepada seorang musafir
an yasluka tariqal qaum. Na'am, fa'ala al-musafir. فعلى المسافر أن يسلك طريق القوم وأن يجتازها مرحلة بعد مرحلة. Naam. Maka wajib seorang musafir dia menempuh jalan al-qaum. Kaum ini orang sufi. Al-qaum yakni kaum sufi. Kalau kamu baca fikih di situ ada kata kaum fuqaha. Kalau hadis di situ ada kata kaum muhaddisin. Kalau dalam tasawuf kaum adalah kaum sufi. Maka kamu mesti mengikuti jalan seperti dia. Apa ya seperti dia? Tak ada apa-apa. Artinya melakukannya untuk Allah itu juga. Berzikir karena perintah Allah, mengingat Allah, ya, berbuat baik, berkhidmat, melakukan apa saja lillah. Saya pernah cerita begini, ada orang sufi wali melihat satu kampung, orang kampung itu tidak ada sedekah, bakhil. Tak boleh. Ya. Kenapa? Karena sedekah wajib, sedekah sunnah itu agama. Jadi dia susah. Dia ceramahkan memang tak boleh. Akhirnya apa? Akhirnya dia datang, dia hitung satu kampung itu ada 40 rumah. Maka akhirnya setiap hari dia singgah di rumah orang. Boleh tak aku hari ini makan di rumahmu? Karena dia seorang ulama yang disukai. Tak apa. Jadi dia makan. Sehari sekali aja sehari. Dah. Esok pindah lagi ke rumah orang lain. Terus sampai 40 hari. Sudah habis 40 hari, dia balik ke yang pertama. Yang pertama dari dulu. Mana Syekh? Sehari saja di rumah. Duduklah 2-3 hari tak apa. Sering-sering lah kesini. Ya oke, tak apa, makan lagi sini. Terus lagi pusing. Yang esok pun yang kedua, mana Syekh 40 hari tak nampak, terus begitu. Tapi niatnya, ini kalau pemuda pemalas, ya, sedapnya makan ya. Ada contohnya wali, ya, tak boleh. Dia bukan orang yang pemalas, tapi nak membuat orang itu ibadah. Itu mereka tugas mursyid agar orang itu ibadah. Tenaganya, pikirannya, hartanya. Ini melakukannya lillah. Ya, tak ada balasannya di dunia. Balasannya adalah Allah beri sifat-sifat mulia. Itu maksudnya. Ya. Maka seorang musafir wajib menempuh jalan orang sufi, wa an yajtazaha, dan melintasinya marhalatan ba'da tahap demi tahap. Ya begitulah sunnatullah kan. Orang kalau naik ke atas guna tangga, tangga itu kan ada berapa tingkat dan diinjak. Ada tingginya 10 meter. Tingkatan tangganya 1, terus yang terakhir bagaimana melangkahnya, itu tidak sunnatullah. Artinya makan masa, mesti banyak upaya, banyak korban, terjadi jatuh bangun. Maka selalu kisah-kisah di dalam tarekat itu, di dalam tasawuf itu yang namanya tarekat ditempuh dengan penuh air mata, penuh kesedihan, penuh, maksudnya adalah penuh kesusahan, bukan mudah. Ya. Ada yang cepat, ya. Ada orang 2 tahun, ada orang setahun, ada sekejap. Itu tergantung. Seperti Imam Al-Ghazali, beberapa bulan aja.
Karena dia tak ada ilmu agama yang dia tak paham. Tak ada amalan agama yang dia tak amal. Tak ada kitab yang dia menulis, melainkan dia menulis semua bidang ilmu. Tak ada yang tak dia ajarkan, ilmu itu dia ajarkan kepada semua orang. Tetapi dulu masih disertai ingin dikenal, ingin, jadi tidak lurus menuju jalan ke Allah, maka tidak bertasawuf. Kemudian ketika dia menjadi ulama besar, menyadari bahwa perlu bertasawuf. Namun susah sudah melawan nafsu, karena dia sudah menjadi orang besar dan dikenal. Nah, orang dikenal kan selebritis, ya, selebritis. Jalan saja sudah, wow, orang mau tak mau dia khalwah, karena yang dia bunuh keselebritisan itu, kesuruhan itu, maka dia khalwah. Imam Al-Ghazali pakaiannya itu mewah. Tahu ketika dia khalwah itu pakaian tuh hanya dibawa sedikit, ditaruh di kain, lalu dikasih kayu, jalan begini. Lalu kemudian ini diikat begini. Orang Arab tuh kalau kerja dia diikat ini. Ini menunjukkan orang kerja keras, orang susah, lalu jalan, ya, dan tak pakai tudung, tak pakai imamah. Biasanya dia makan mewah, baju megah, kena ulama besar. Kalau sekarang katakanlah seperti Syekh Al-Azhar begitu, di mana-mana kemana pergi dia diiri orang apa. Lalu dia ingin bertasawuf. Apa ingin bertasawuf? Ingin membetulkan hati untuk Allah. Tapi sudah susah, kena dia orang sudah masyhur, maka dia khalwah, menyendiri. Dia tinggalkan madrasah, dia tinggalkan rumah, dia tinggalkan pangkat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, dia tinggalkan harta, lalu ya, dia bawa pakaian sekedarnya saja dan dia pergi ke Palestina, ke Masjidil Aqsa untuk khalwah di situ. Khalwah, termasuk di dalam khalwah itu tazkiyah, mujahadah. Baru kemudian dia menjadi arifi. Bukan karena khalwah, tapi karena ala qadri tawajjuhihi ilallah. Kamu sebagai santri mulai jadi santri sekarang membetulkan hati untuk Allah. Apapun yang kamu lakukan, membantu kawan, menolong kawan, lillah. Ya. Nah, Imam Al-Ghazali sekejap saja tuh. Kenapa? Karena semua sudah dia lakukan. Ya, dia betulkan sedikit. Nah, amma man adrakathu inayatullahi fajazabathu al-inayatu ilallahi jazaban. Fahadha ma yusammunahu al-majzubu alladhi tawiyat lahu at-tariqu tayyan fi safari khatif alladhi tuyat lahu at-tariqu tayyan fi safarin khatifin bifadlillahi ta'ala wa minnatihi. Naam. Ada orang yang di adrakat itu diambil, dijemput dan dijemput oleh inayah Allah. Maka inayah Allah, inayah kepada Allah itu jazabat huzatban, ditarik secara cepat. Kalau inayah menarik dia kepada Allah jazban dengan satu tarikan, set.
Maka ini mereka menamakannya majdzub. Majdzub itu apa? Alladzi tuwiyat lahut tariq. Orang sufi menggunakan tariq dengan tariqah, ya. Itu sama saja. Mau dikatakan tuwiyat atau tuwiya, tariq, ini tariqah. Alhamdulillah alal makna. Ya. Tuyat itu apa? Dilipat. Untuknya jalan satu lipatan. Bisa parin khatib dalam perjalanan yang khatib. Khatib itu seperti kilat. Khatib perjalanan yang kilat. Bifadlillahi, ini karunia Allah, bukan upaya dia. Jadi ada orang yang tak guna masa lama-lama terus jadi. Bahkan tak ada guru. Nah, yang majdzub tak ada guru ini yang cepat, ini bukan metode. Dan orang ini tidak mengajar, tidak jadi murabbi. Ini kita sering saya mendengar, oh guru saya itu dia, saya tanya, guru kamu ambil tarekat apa? Kalau tarekat secara zahir, ada tarekat secara batin. Tarekat anu. Oh, ambil dari mana? Sebetulnya dia aliran Uwaisiyah. Ya, aliran Uwaisiyah. Tanpa guru. Terus dia jadi guru kamu? Ya, saya belajar dengan dia. Kamu belajar Uwaisiyah? Kan pelik. Nah, disinilah nafsu, nak mengaku. Ya. Karena tak keren kalau tak dia menjadi guru sufi, itu tak keren. Di kalangan ahli sunnah wal jamaah, karena sepanjang abad selalu nama yang harum dan tidak pernah dilupakan ulama sufi. Padahal seperti tadi yang kita sudah terangkan, karena mereka melakukan apapun karena Allah. Itu yang membuat namanya Allah jaga di bumi ini jadi disebut-sebut. Selalu di setiap abad orang sufi seperti matahari atau bulan di tengah-tengah bintang. Mungkin kalau dari segi ilmu mungkin ilmu lebih alim yang lain, tetapi tawajuhnya kepada Allah. Paham tak? Jadi ada yang majdzub. Majdzub ini sebetulnya orang yang ditarik oleh inayah Allah, oleh pertolongan Allah satu tarikan. Enggak ada mazhabnya, ini mazhab Uwaisiyah seperti Imam Uwais Al-Qarni. Bukan ngaku saya tak ada guru, mungkin saya mengambil aliran Uwaisiyah. Padahal banyak, bukan hanya Sayyidina Uwais saja. Itu tidak ada madrasah, bukan satu madrasah. Kalau juga terjadi, tak boleh jadi guru. Nah, wa makna sair huna. Apa sair maksudnya di sini? Wa qala wa ma'na as-sayr huna innahu sayrun haqiqiyyun wa ma'nawiyyun bi tazkiyatin nafsi wal jawarihi an munkaratil akhlaqi wal a'mali wa bidzalika yaqrubul 'abda min hadratillah wa bidzalika yaqrubul 'abdu min hadratillahi qurban ma'nawiyyan qurban ma'nawiyyan. Nah, apa makna sair di sini?
Berjalan ini bukan berjalan kaki, ya, tetapi sairun haqiqiyun wa ma'nawiyun. Perjalanan yang hakiki bersifat maknawi. Maknawi lawan daripada hissi. Hissi itu yang boleh dilihat. Perjalanan maknawi, ya, perjalanan rohani. Orang menuntut ilmu perlu 2 tahun, ya kan? Itu perjalanan maknawi, akli, fikri, maknawi, ruhi, qalbi. Kamu ingin mendapatkan akhlak. Ada seorang setahun terus dia punya akhlak semuanya. Ada orang 10 tahun baru semuanya. Kan makan masa lama itu perjalanan, namun bukan perjalanan fisik. Perjalanannya adalah dengan membersihkan nafsu dan anggota tubuh dari akhlak amal yang mungkar. Al-akhlaqi wal a'mali al-munkarah. Lalu kemudian naat dijadikan mudhaf, munkaratil akhlaqi wal a'mali. Akhlak dan amal yang mungkar. Apa yang mungkar? Yang tidak dikenal dalam Al-Quran dan hadis. Makanya di Al-Quran itu al-amru bil ma'ruf, ya, kemudian wan nahi anil, kita artikan kebaikan dan keburukan, kan? Padahal ini maknanya ma'ruf. Ma'ruf ini dikenal dan munkar tidak dikenal. Kamu orang negeri mana? Kamu kenal tradisi adat negeri masing-masing. Apakah dari bicara, dari berpakaian, dari makanan, kan? Kalau ada orang tanya begini, ada orang hidup di Eropa Barat, kan? Kita pakaian Melayu begini, kan? Tiba-tiba datang orang Melayu kita sini, tapi dia hidup di Barat. Balik, dia pakai baju seperti ini, pakai celana sempit misalnya, kan? Terus rambut macam pang begitu. Lalu hidup di kampung kita. Kita kenal tak tradisi itu? Tak kenal. Nah, tak kenal itu adalah mungkar, kita ingkari, karena itu bukan dari adat kita. Nah, kita ini hidup aturannya Al-Quran dan hadis. Semua kebaikan diukur dari sini. Kalau yang tak ada di sini namanya mungkar. Kalau yang ada di sini, ma'ruf, semua umat Islam membaca ini. Ya, kamu misalnya ada orang sholat, setiap rakaat kedua bangun dari rakaat kedua dia akan begini. Kalau ada orang tak buat begitu, kita akan mengatakan dia tak belajar, betul tak? Tapi kalau yang ini berarti dia belajar fikih. Kenapa kita tahu? Karena panduannya satu. Itu sebab kita kenal ma'ruf, ya, dikenal perbuatan itu dari sini. Kalau tidak dari sini mungkar. Ada akhlak dan amal yang mungkarah yang kita tidak kenal bahwa itu ajaran agama. Baik. Oleh karena itu, hamba itu, ya, dengan demikian hamba menjadi dekat kepada hadrah Allah. Dekat, ya dekat maknawi, dekatnya dekat sifat. Allah baik, maka Allah beri sifat baik kepada diri kita. Maka kita punya sifat baik, kan dekat dengan Allah. Coba Nabi bersabda begini, aqrabun nas
yaumal qiyamati manzilatan aqrabun nasu minni yaumal qiyamati manzilatan ahasinahum akhlaqa. Aqrabun nas, orang yang paling dekat kepadaku minni di hari kiamat, kedudukannya ahasinahum, orang yang paling baik akhlaknya. Coba, kenapa akhlak? Karena Nabi membawa akhlak, dialah sang akhlak. Nabi adalah yang akhlak, sang akhlak. Jadi orang yang punya akhlak mesti ingat dengan Nabi. Dialah asal akhlak. Seolah-olah Nabi itu dicipta oleh akhlak. Paham tak? Kita hidup kecil, diberi sabar, ya. Pertama tak diberi, lama-lama diberi sikit-sikit sempurna. Nabi diberi 100% tanpa ada upaya. Dia memang pembawa akhlak tunggal, hanya Nabi Muhammad SAW sahaja. Ya. Maka para aulia itu kalau ditanya apa rasanya kamu berakhlak, rasa Nabi. Artinya dia ingat Nabi, bilang Nabi ada di hatinya. Ya. Naam, kullama wa kullama kana azka wa atib kana adna wa aqrab. Atyab. Kana azka wa atyab kana adna wa aqrab. Maka ketika dia semakin bersih, semakin baik, maka semakin dekat. Semakin bersih artinya semakin hilang sifat buruknya. Semakin nambah sifat baiknya, semakin dekat. Jadi dekat itu sifat. Coba kamu pahamkan. Ini kamu ramai kan duduk satu tempat Al-Ishraq. Dari negeri berbeda-beda, rumah berbeda-beda, orang tua yang berbeda-beda. Tapi kumpul di sini. Kamu ada yang kamu rapat dengan seseorang, ada yang tak rapat. Apa sebabnya? Karena sifatnya sama. Ya. Sifat pengalah akan bersama dengan pengalah. Sifat pembuli dan berteman dengan pembuli. Ya. Sifat tukang tidur mesti berteman dengan yang tukang tidur juga. Kenapa dia dekat, rapat? Karena sifatnya sama. Yang mendekatkan kamu dekat dengan seseorang adalah sifat. Hatta orang menikah, ya. Seorang perempuan dengan laki-laki lain kalah perempuan ini. Perempuan terlalu kasar karena sifatnya tak sama. Lalu tiba-tiba dengan laki-laki ini terus akur, ya, berarti sama sifatnya. Ya. Maka kepada Allah juga demikian. Dekat itu adalah bertambahnya atau sempurnanya sifat-sifat mulia. Naam. Wa thumma sayru akhar ila Allah Ta'ala altafa min hadha wa adab. Walakin la yasluha dzikruhu. Walakin la yasluhu dzikruhu illa ma'a man taha fi sayril madhkuri awwalan aw qaribul intihai. Qarabal intihai. Naam. Itu tadi kita berbicara tentang perjalanan orang menuju kepada Allah. Dia marhalah demi marhalah. Makin dekat, makin bersih, makin dekat, makin bersih, makin dekat. Sebagaimana bahwa di sana ada yang jazab, ya. Maka orang yang berjalan pun bila sudah sampai, sudah bersih, maka ada perjalanan begini.
Mula-mula orang tidak punya akhlak, tidak punya maqam. Maka orang berjalan sehingga terisi maqamnya. Ya. Maka akhirnya dia punya maqam. Dikatakanlah menjadi seorang mukhlis, misalnya seorang yang ikhlas. Ya. Atau katakanlah kalau ini kesini adalah kelas 1, kemudian dia naik kelas 2. Ya. Nah, ada perjalanan yang lebih halus lagi. Ya. Kalau ini kan dia awalnya tak punya akhlak, baru dia mendapatkan akhlak. Sekarang sudah punya akhlak. Katakanlah dia mutakhallik, punya akhlak. Maka dia beribadah yang sama. Ini kan sama, dia sholat, dia puasa, dia berbuat baik, tapi tidak punya akhlak. Ya. Maka orang yang ingin mendapatkan akhlak, maka semua amal baiknya, ibadahnya lakukan lillah. Allah bagi akhlak di samping pahala. Nanti apabila dia punya akhlak, maka sekarang dia ini berjalan, artinya berjalan ini melakukan ibadah, hiduplah, beramal soleh, tapi dengan akhlak. Ini berbeda perjalanannya. Sama dengan kamu dulu tidak punya sabar menghadapi musibah, kemudian Allah beri sabar dan menghadapi musibah. Ya, beza atau sama rasanya? Beza. Ya. Kamu waktu kecil kalau ingin sesuatu tak boleh tak. Kamu tak mampu menahan. Tapi bila sudah dewasa kan boleh menahan. Ya. Nah ini orang dalam tasawuf pun ada perjalanan yang lebih halus. Nah ini di sini. Wasamma sairun akhir. Di sana ada perjalanan lain kepada Allah yang altab, lebih halus. Min hadza, daripada yang ini tadi diterangkan di atas. Wa adak, ya, lebih halus juga. Dari altab lebih lembut, adak lebih halus. Namun tidak layak disebutkan di sini. La yasluh dzikruhu, tidak boleh, tidak patut disebut illa kecuali bersama orang yang di dalam perjalanan tersebut, ya, mana? Illa ma'amanin taha'a, kecuali bersama orang yang telah sampai dalam perjalanan tersebut. Illa ma'amanin taha fi sairil mazkur. Sebetulnya nggak ada awalannya di sini nih. Ya. Buang awalannya itu. Au qarabal intiha, sebetulnya begitu. Atau yang hampir sampai. Sampai atau hampir sampai, maksudnya begitu. Naam. وذكر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أن الطريقة طهارتها وهي أول شروطها تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى ومفتاحها الجاري منها مجرى التحريم من الصلاة استغراق القلب من الصلاة استغراق القلب بالكلية بذكر الله وآخرها الفناء بالكلية في الله وهذه آخرها بالإضافة إلى ما لا يكاد يدخل تحت الاختيار والكسب من أوائلها وهي على التحقيق أول طريق. Nah, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwasanya tariq, ya, atau tariqah, ya, syarat pertamanya adalah taharah.
Ya. Tohara itu apa? Tathhirul qalbi bil. Artinya tarekat atau tarik, toharatuha, bersucinya. Ini adalah awal syarat, yaitu mensucikan hati dari semuanya. Ya, dari tathhirul qalbi bil kulliyah, mensucikan hati semuanya dari amma siwallahi ta'ala, dari sesuatu selain Allah. Dari sesuatu selain Allah. Sucikan hati dari sesuatu selain Allah. Tadi itu ya, tujuannya Allah saja. Sucikan dari selain Allah, itu maksudnya. Ini namanya toharohnya. Kalau jasad toharohnya apa? Wudu, mandi, toharohnya kan jasad. Kalau rohani, toharohnya, kalau tarekat, toharohnya adalah tathhirul qalbi bil kulliyah amma siwallah. Kuncinya yang berlaku kepada tarikat itu seperti berlakunya diharamkan sholat. Ya. Orang kalau sholat boleh tak mengingat selain Allah? Tak boleh. Orang sholat boleh menoleh ke belakang? Tak boleh. Orang sholat boleh cakap lain selain cakap sholat. Itu kan yang diharamkan dalam sholat, yang perlu dijaga. Oke? Nah, di dalam tarekat, ya, kuncinya dia bertarekat seperti di sholat, kuncinya kan ada yang diharamkan dalam sholat. Kita sudah tahu apa saja yang diharamkan dalam sholat. Orang sholat kuncinya ya menjaga apa yang diharamkan. Nah, orang bertasawuf, batalnya itu jika melanggar yang diharamkan. Apa? Melakukan sesuatu untuk selain Allah. Batal. Sama seperti dalam sholat. Ya. Orang dalam sholat menjaga agar dia tidak keluar dari perbuatan sholat. Begitu juga dalam tarekat. Ya. Kalau dalam tarekat yang dijaga ini seumur hidup. Dia tidak boleh keluar dari Allah. Ya. Jika dia melakukan sesuatu bukan untuk Allah saja, itu sama dengan orang melakukan sesuatu yang diharamkan dalam, sama seperti itu hukumnya, batal maksudnya. Ya. Maka miftahuha al-jari minha majra tahrim minas sholah. Kuncinya yang berlaku di tarekat itu seperti berlakunya yang diharapkan daripada sholat. Maka apa kuncinya? Istighraqal qalbi bil kulliyati bi dzikrillah. Tenggelam hati secara total dengan mengingat Allah. Kalau tidak ingat, batal gitu. Ya. Paham ya? Jadi orang yang bertarekat itu orang yang hatinya istighraq. Apa istighraq itu? Gharaqa itu kapal yang tenggelam di lautan. Gharaq, istighraq. Istighraqul qalbi, hati yang tenggelam, menjadi tenggelam. Bil kulliyah total bi dzikrillah. Artinya kalau hatinya tidak ingat Allah, dianggap batal. Itu sebab untuk membantu dia agar ingat, maka dia disuruh berzikir terus. Ilallah. Nah, kemudian akhirnya apa? Fana total kepada Allah. Dan inilah akhirnya. Ya, ditambah lagi apa? Ma la yakadu yadkhulu tahtal ikhtiyar. Hampir dia tidak masuk di bawah ikhtiar dan usaha dari awalnya, ya, yaitu alat tahqiq awal tariq. Itulah sejarah tahqiq menjadi awal tariq. Di
Ditambah lagi kepada apa? Ma la yakadu yadkhulu tahtal ikhtiyar. Wah, inilah akhirnya. Apa maksudnya? Nyaris dia tidak masuk di bawah ikhtiar. Hidupnya tidak punya pilihan. Adakah manusia tidak punya pilihan? Ya, tak ada, punya. Tetapi jika terjadi ternyata bukan kehendaknya, maka itulah pilihannya. Terus tunduk. Jadi dia tidak punya pilihan termasuknya. Ya, seperti begini. Kamu punya ibu, punya bapak. Kamu yang pilih atau Allah yang pilih? Nah, sudah. Nanti kamu punya istri, kamu yang pilih, Allah yang pilih. Ya. Kamu punya anak, nanti Allah yang pilih atau kamu yang pilih? Tak ada siapa yang boleh pilih kan? Namun kita tidak tahu, maka kita mencoba. Oh ternyata tidak, berarti itu tidak Allah pilihkan. Ya, ternyata kamu mencoba, kemudian dapat dia, oh itu pilihan saya, bukan. Hakikatnya pilihan. Seperti kamu melempar sesuatu, kalau kena, kebetulan. Kalau tak kena, ya memang tak kena. Ya. Paham tak? Seolah-olah manusia mengatakan dia. Sama seperti misalnya ini meja, saya angkat sendiri kuat, tapi saya nak suruh Ahmad angkat. Angkat Ahmad, dia angkat. Terus saya 100% saya yang angkat. Ahmad hanya. Lepas itu hebat, saya bagi gulaan. Oh, Ahmad. Itulah manusia. Dia ingat dia yang buat. Allah semua, kita tak ada, tapi Allah bagi pahala selepas itu. Ya. Itu sebab orang sufi tahu hakikat itu malu. Alamak, saya salat pun Allah yang bagi hidayah, minta pahala pula. Maka yang belum sampai matang seperti orang sufi itu dianggap budak. Maka orang sufi ketika dikata dihina, orang sufi sombong kena tanah surga, ya, budak lah. Nah cakap apa? Ya. Wa bi'ibaratin ukhra, na'am. Qala wa bi'ibaratin ukhra at-tariqu taqdimul mujahadati wa muhawwa wa mahwu sifatil madmumati wa qat'ul alaiqi kulliha wal iqbalu bi kunhil muhimmati ala, bukan muhimmah, himmah. Banyak ada pula yang salah. Bikunhil himmati ala Allah. Bikunhil himmati ala Allah Ta'ala wa mahma hasala dzalika kana Allah huwal mutawalli liqalbi 'abdihi wal mutakallif lahu bitatwirihi tanwirihi bi anwaril ilmi wa idza tawalla fadat alaihi ar-rahmah wa ashraqatu rahmatu wa ashraqun nur fil qalbi wan syarahal sadru wan kashafa lahu sirrul malakut wan qasha'a an wajhil qalbi hijabul ghurrati bil lutfir rahmati wa tala'at fihi haqa'iqul umuri al-ilahiyyah. Nah, ungkapan lain tarik itu adalah takdimul mujahadah. Apa? Mempersembahkan mujahadah. Takdimul mujahadah, mempersembahkan mujahadah. Mahwus sifatil mazmumah, menghapus sifat tercela. Dan qat'ul ala'iq kulliha, memutus semua hubungan, kaitan semuanya. Ya. Hubungan apa? Artinya bahwa kita melakukan sesuatu, nak ini, nak itu, ya, putus. Nak Allah saja. Dan iqbal, hati menghadap.
bikunhil himmah, dengan sepenuh semangat kepada Allah. Maka ketika berhasil perkara itu, maka Allah lah yang akan menangani hati hamba tersebut. Allah yang akan, ya, ini bukan mutakallif, ini mutakafil. Ya Allah. Tolong perbaiki, saya nanti mutawali, mutakalif, mutakafil. Allah yang menanganinya dengan memberikan cahaya dengan cahaya ilmu. Apabila Allah tangani, wa idza tawalla fadat alaihi rahmatu, maka melimpahlah rahmat kepadanya. Bersinarlah cahaya di hatinya, lapanglah dadanya, tersingkaplah rahasia alam malakut. Wan qasha'a apa? Tersibak. Tahu nggak? Awan kemudian terpinggir itu, in qasha'a. Tersibak. Tahu sibak. Dari hadapan hati hijab, ya, yang menutupi itu dengan kelembutan rahmat Allah. Ketika awan gelap kemudian awan itu hilang, inqasha'a, menjadi jernih sebetulnya. Inqasha'a, ya, tersigap, lenyaplah, hilanglah, terpinggir hilangnya itu. Itu inqasha'a. Wa tala'at, dan berkilauan di dalam hatinya hakikat-hakikat al-umuri ilahiyah, urusan Allah. Apa? Berkilau-kilauan, menyala-menyala begitu. Terang benderang di dalam hatinya hakikat perkara ilahiyah. Apapun yang dia lihat, nampak terus Allah yang melakukannya. Lupa dengan perbuatan manusia. Ya. Saniyan nas'atut turuq as-sufiyah wa tataburiha naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Sambung surat apa ya? Ya, salat. Ya, Al-Fatihah. Wudu yang tahu wudu lagi, salat. Ya, kan bahasa itu ada qiyasi, ada sama'i, ya kan? Bahasa itu ada qiyasi, ada sama'i. Jika keluar dari qiyasi, maka itu adalah perbuatan sama'i. Ya, orang sufi itu banyak melanggar qiyas, seperti Hamud. Itu sebetulnya pengaruh dari bahasa Parsi. Silat, Rahamut, Jabarut, Malakut. Nah, mereka menjamak, mu'anaskan jamak. Turuk-turukot. Dan itu tidak semua kali. Hanya beberapa kalimat yang akan kita dengar secara sama'i dari orang Arab yang melakukan hal itu. Tak boleh kita buat
apa lagi seperti itu, dia tak ada wazannya. Menurut ahli bahasa itu disebabkan pengaruh daripada bahasa Farsi. Ya, yang akhirnya tanis itu pengaruh kepada bahasa Farsi. Apa lagi seperti Malakut, Jabarut, terus Rahamut, Sabahut, sehingga dia tidak ada kias adalah bahasanya. Tadi di hadis. Tapi turuqat itu ya. Betul. Wallah. Saya tak ingat. Ada lagi satu kaidah nanti saya tanya. Ada soalan lain? Ada lagi soalan? Tentang apa kata tasawuf itu terbagi pada mazhab Imam. Itu kira-kira apa? Bila yang terbagi pada mazhab Imam. Baik. Sebetulnya nanti di bab ini ada keterangannya, tapi akan diterangkan lebih dulu. Agar mudah mengingat. Ini abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad kelima. Ya. Kemudian baru abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9, abad ke-10, abad ke-11. Betul kan? Ya. Ini Hijriah. Oke. Kita bicara tasawuf di abad ini, ya, disebut tasawuf Sunni. Ya, tasawuf Sunni. Cirinya Sunni, bukan cirinya, karakternya yaitu nazari, furada, fardi. Dan ada lagi zauqi. Sunni fardi. Ada yang nazari, ada yang zauqi begitu. Nah, abad ini pun sebetulnya Sunni, tapi lebih disebut amali, ya, dan jama'i. Dia lebih kepada tariqah. Sebetulnya tariqah ini amali dan juga zauqi sama. Sebetulnya yang lebih tepat ini juga Sunni tapi jama'i. Saya lebih suka begini, tapi ulama menyebutnya ini amali. Sunni, jama'i, kemudian amali, zauqi. Nah, kenapa di sini lebih dikenal nazari? Karena tasawuf waktu itu amal. Waktu itu tak ada ilmunya. Ya. Orang nak bertarekat tidak tahu namanya tarekat apa,
Tak ada bukunya, tak ada buku tasawuf seperti sekarang kamu baca apa itu tarekat apa itu. Mereka tak ada istilahnya lah. Ya, dan dilakukan secara individu, sendiri-sendiri. Artinya dia berguru kepada seorang guru, dia tidak tahu muridnya berapa dan tak kenal satu sama lain. Kalau kebetulan bertemu, oh kamu guru si fulan, oh sama dengan saya, sudah. Sekarang kan dicatat di handphone bersama, ada grupnya, ada baju seragamnya, ada Facebooknya, ada rihlahnya, dan dulu tak ada. Kenapa dinamakan nazari? Apakah dia tidak beramal? Karena pada waktu itu baru nak ciptakan ilmunya, ilmu teorinya. Maka diciptakan di abad ini oleh Imam Al-Ghazali. Tapi semua dalam abad ini juga banyak nih, terutama di abad ini. Apa? Imam Siraj At-Tusi. Ya. Siraj At-Tusi. Satu lagi Abu Talib Al-Makki. Satu lagi Imam Al-Qushairi, Usman Al-Qushairi. Ini terkenal lah. Banyak yang tidak punya karangan, sehingga kita tidak tahu seolah ini yang lebih terkenal. Banyak yang lebih hebat, tapi karena tak ada karangan, jadi kita tak tersebut dalam otak kita. Padahal banyak sama di abad ini. Nah ini yang menulis buku di abad-abad ini. Di sini Imam Al-Ghazali. Nah, di sini yang menyempurnakan semua tulisan itu. Teori itu. Nah, ketika di sini semua menulis dari sini, ya, disarahkan, jadi ribuan orang yang menulis teori itu. Akhirnya membuat tasawuf tidak ada amalnya. Akhirnya dibikin tarekat amalannya. Dulu dilakukan sendiri-sendiri, sekarang dilakukan secara jamaah. Ya, ada pun Zauki ini memang hasil dari melakukan tasawuf, ya ada Zauki, ada Zauki. Di sini dulu Abu Yazid Al-Bustami. Ini yang bicara tentang hakikat. Siapa lagi? Hallaj. Siapa lagi? Sahrawardi, dan banyak lagi yang tidak disebut namanya. Nah, di sini siapa? Al-Imam Ibn Arabi, Abdul Karim Al-Jili, terus banyak tokoh-tokoh. Sini Syaikhul Qadir Al-Jilani, Imam Sazili, Bahauddin Naqsabandi dan sebagainya. Ini pun ahli zauk, ini pun ahli tarekat. Coba kita ketika membagi karakternya, ada yang selalu bicara ini, ada yang tidak bicara. Imam Junaidi adalah imam yang bicara dua perkara ini. Maka dikatakan Imam Junaidi adalah imam Sayyidut Ta'ifatain. Ta'ifah Zauk, Ta'ifah Nazari. Semua sanadnya kepada Imam Junaidi. Apa perubahannya yang dari sini ke sini? Ini yang jelas. Dulu sendiri-sendiri, sekarang berkelompok-kelompok. Ini tuntutan zaman, bukan satu perubahan, satu kesalahan, bukan. Ini adalah tuntutan zaman. Nah, seperti sekarang kalau ada grup Facebook, itu kan tuntutan zaman juga. Dulu tak ada. Ya. Dan bedanya, ini yang ditonjolkan amaliyahnya. Dulu orang tarekat memangnya berzikir, tapi tidak ditunjukkan bersama-sama. Dulu seorang syekh, di rumahnya datang muridnya 2-3 orang, terus dibawa zikir bersama. Tetap ada zikir jamaah ini, tapi tidak nampak. Kalau sekarang kan memang ada jadwalnya, ya, malam Jumat. Dulu tak ada jadwalnya. Ya. Karena orang datang jauh, tiba-tiba syekhnya datang ke kampung dia. Oh, orang berdatangan, murid-muridnya, terus zikir bersama. Allah, la ilaha illallah, la ilaha. Pergilah muridnya.
itu namanya furoda. Sekarang tak. Ya, tetap sifat guru ada yang ya, datang nanti pergi, tidak datang tetapi jamaah. Nah, disitulah menonjol amalnya. Karena di situ tidak secara jama'i, ya maka yang kelihatan al-ghalinya. Seperti begini, ada ulama mengatakan, zaman dulu perlu ilmu, ya, karena agama dilakukan semua dalam bentuk amal, belum tercipta ilmu, maka ulama menciptakan ilmu. Dan orang dulu perlu sangat dengan ilmu, karena ilmunya belum lahir. Sekarang kita perlu amal, ilmu banyak dah. Seperti itu. Bukan berarti orang dulu perlu ilmu tidak beramal, justru lebih banyak amal. Nah sekarang orang perlu amal, bukan tidak berilmu, justru ilmunya sudah banyak, tapi amalnya tak ada. Tapi kedua-duanya mesti ilmu wa amal. Fikih ilmu wa amal, tasawuf ilmu wa amal, akidah ilmu wa amal. Semua ilmu ada amalnya. Kamu mengaji apapun ada amalnya kan? Ya. Kerja di fakulti ekonomi, sudah kuliah di fakulti ekonomi, sudah lulus, sudah kerja di mana kan amal juga. Semua ilmu punya sisi amal. Itu ringkasnya. Nanti ya di buku ini juga sejarahnya nanti diceritakan. Nah ini yang kedua nih, nas'atut turuq as-sufiyah tatawuruha. Itu akan kita terangkan itu. Ada lagi soalan? Soal balaghah. Masya Allah. Ada apa? Taglib. Boleh samsen, boleh. Abu Bakar dan Umar jadi qamarain. Umarain. Umar dan Amru. Abu Bakar namanya Amru. Umar namanya Umar. Ada lagi, Nabi pernah berdoa dulu, ya Allah kuatkanlah agama ini dengan 2 Umar. Padahal yang satu namanya Amru ibn Hisham. Siapa? Abu Jahal. 2 Umar bin Khattab. Ini Ain Mimra, ini Amru, ini Umar. Tapi Nabi menyebutnya Umar. Kenapa? Ya, karena lebih hebat Umar daripada Amru. Jadi taklif itu mana yang lebih ghalib, yang lebih dominan, maka dia yang akan disebut dari satu sisi. Ketika orang menyebut yang lain seperti qamarain misalnya, itu ada makna lain. Kenapa? Karena dia qamar itu cahayanya dari mataharinya Nabi, ya, maka dia qamarain, 2 bulan. Nah, itu bukan taklif, itu hanya itu tidak ada taklif di situ, itu qamarain saja. Nah, adapun Umarain itu Umar dan Amru, karena Umar yang lebih ghalib, lebih terkenal, lebih hebat,
maka dia yang disebut. Dan banyak lagi min babi taklid. Hatta kalau misalnya yang banyak ini saya kumpulkan menjadi grup gitu. Siapa pengetuanya misalnya? Pengetuanya misalnya Haris. Maka grup 5 orang ini akan disebut Harisin. Gitu. Ya. Seperti di zaman yang mereka cerita di dalam famili Habaib itu ada Al-Kahf katanya kan. Ada apa lagi? Itu dulu zaman ngaji itu. Kelompoknya kelompok Al-Kahf. Ini kelompok Al-Apal. Jadi sampai sekarang keturunan dia disebut Al-Kahf. Adapun babun taklid mana yang lebih ghalib itu yang kalah. Seperti Aswaden. Ya, ada air dan karena yang kuat siapa? Sudah air jernih tiba-tiba jadi hitam. Ya, jadi yang ghalib itu yang disebut sebagai nama dari 2 orang yang namanya juga taklid. Taklid itu artinya mengalahkan. Ya. Ini mengalahkan itu maka yang digunakan namanya nama yang ghalib, nama yang mengalahkan. Esok ngaji pukul 9 hingga 11. Apa di sini? Di sana tak ada hal gitu ya. Sejuk sana. Kalau tengah hari bagus sejuk. Kamu yang kecil-kecil ketika ngaji perhatikan kitab ya. Apa yang saya baca lihat gitu sampai kamu paham artinya satu-satu. Matanya jangan kalau ngaji terus ke kitab saja. Tak perlu tengok kiri kanan. Ya. Apa yang saya baca kamu ikuti di kitab itu. Apa yang saya sebut artinya kamu ikuti artinya juga. Yang mana satu